Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kedua kali ini untuk kelas 8 masih bab 1 dengan materi esensial Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Bagaimana pembahasan selanjutnya? Kita simak video selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal karena tertuang dalam ketentuan hukum negara dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian pembukaan alinea keempat. Untuk landasan yuridis yang kedua yaitu disepakatinya sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara memiliki dua landasan yuridis yang penting. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Yang kedua, disepakatinya dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara, itu ya ada dua ya anak-anak. Oke, baik, lanjut video selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi segala proses kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasar pada Pancasila ya. Yang kedua, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan. Semua kegiatan di sistem pemerintahan negara harus berdasar pada Pancasila. Yang nomor tiga yaitu Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya Pancasila sebagai dasar negara itu adalah segala urusan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan negara dan hukum negara ya anak-anak. Mudah cara mengingatnya. Lanjut, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dapat diperoleh dari alinea keempat tadi ya, sebagai tertuang memorandum DPR GR 9 Juni tahun 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan, dan TAP MPR nomor 5 tahun 1973. Lanjut aja ya. Pancasila sebagai dasar atau filsafat negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung menjadi dasar pedoman penyelenggaraan negara. Itu sama ya. Jadi pada intinya Pancasila sebagai dasar negara itu segala sesuatu penyelenggaraan negara, hukum, sistem pemerintahan itu harus berdasar pada Pancasila. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, anak-anak pilih saja hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, sistem pemerintahan, dan hukum. Nah, apa yang terjadi anak-anak jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Tentu akan roboh. Sebagaimana sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa suatu dasar negara bagi negara itu merupakan suatu fondasi. Sebagaimana kita ilustrasikan sebuah bangunan, jika tidak memiliki fondasi tentu saja mudah roboh ya. Sebagaimana dengan dasar negara, jika tidak dimiliki oleh suatu negara maka akan roboh dan tidak memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas. Nah, selain itu juga negara itu mudah dihancurkan oleh negara lain.
Selain itu, suatu negara jika tidak memiliki dasar negara akan terpecah belah. Bagaimana contoh bangunan yang tidak punya fondasi ya ambruk, gubruk, terpecah belah ya, dan akan mementingkan diri sendiri, hancur lebur. Lanjut, pengertian pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, pandangan hidup dulu. Pandangan hidup adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Terkait dengan pandangan hidup, jadi segala sesuatu kegiatan hubungan antar manusia ya anak-anak, tentang kegiatan kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu Pancasila sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku. Masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi yaitu sebagai alat pengatur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, jika kalian memiliki tetangga yang berbeda agama, memiliki teman yang berbeda agama, tentu kalian harus menggunakan Pancasila di sila pertama sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian harus saling menghormati sebagai antar pemeluk agama. Jadi, Pancasila sebagai pandangan hidup adalah suatu acuan untuk kehidupan sehari-hari ya. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, untuk memandang persoalan yang dihadapi dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jika ada suatu masalah, Pancasila sebagai pandangan hidup itu dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan persoalan-persoalan ya. Yang kedua, memiliki pegangan dan pedoman bagaimana yang memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan dapat membangun dirinya sendiri. Jadi intinya untuk Pancasila sebagai pandangan hidup itu berkaitan dengan acuan kehidupan sehari-hari anak-anak, dan mempersatukan, memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Jadi intinya dengan pergaulan sehari-hari. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu negara bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar. Misalnya ada konflik antar agama. Bayangin jika tidak ada Pancasila sila pertama, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut di kehidupan berbangsa dan negara sehari-hari? Tentu saja bingung ya. Maka dari itu, jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup, yang terjadi adalah terombang-ambing dalam menghadapi persoalan besar, karena tidak memiliki acuan yang jelas dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam memecahkan persoalan berbagai bangsa. Contohnya tadi ya, misalnya ada persoalan antar umat agama tapi tidak memiliki Pancasila, ya bingung bagaimana cara memecahkannya. Yang ketiga, mengalami kesulitan membangun dirinya. Ya betul, karena jika kita tidak memiliki pandangan itu, bagaimana kita akan berkehidupan sehari-hari, bagaimana acuannya ya? Nah, jadi sulit. Negara akan terpecah belah, betul, karena apa? Tidak memiliki acuan arah yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan dasar negara dengan pandangan hidup adalah sebuah dasar negara akan menjadi panutan dan tujuan atau akan dibawa kemana arah berbangsa dan bernegara. Jadi dasar negara itu menjadi sebuah tujuan dalam memberikan arah hidup bangsa dan negara. Perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini penting ya, kalian catat kalau perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan juga bisa ini materi ini kalian gunakan untuk tes CPNS jika kalian sudah lulus SMA dan kuliah ya anak-anak. Sangat penting ini materi ini.
Pancasila sebagai dasar negara itu Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dasar landasan norma serta hukum-hukum negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai norma diri sendiri dalam masyarakat, Pancasila sebagai cita-cita dan pandangan hidup, dan Pancasila sebagai pedoman dalam memecahkan masalah. Intinya, untuk Pancasila sebagai dasar negara anak-anak itu tentang semua penyelenggaraan negara, baik sistem pemerintahan, penyelenggaraan negara maupun hukum. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu artinya adalah Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari antar warga negara ya. Nah, demikian pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar banyak, di antaranya adalah Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki beberapa landasan yuridis. Yang pertama yaitu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Yang kedua landasan yaitu apa tadi? Kesepakatan PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu acuan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian materi hari ini. Selanjutnya silahkan anak-anak kerjakan aktivitas 5 soal ini. Yang pertama, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tidak memiliki dasar negara. Yang keempat, apa yang terjadi jika tidak memiliki pandangan hidup. Yang terakhir, bagaimana hubungan dasar negara dengan pandangan hidup. Silakan dikerjakan di buku minimal 1 halaman ya. Setengah halaman, maksimal 1 halaman saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian paham dan mampu membedakan apa perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Terima kasih, demikian materi hari ini. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya dan tidak ketinggalan dalam menyaksikan video pelajaran selanjutnya. Jangan lupa juga share di teman-teman kalian, sosmed kalian di Facebook, Instagram, WA dan lainnya, agar teman-teman kalian yang belum mengetahui materi ini dapat menyaksikan videonya. Demikian, terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.